Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan di subscribe dulu ya channel aku. Apakah kalian tahu, ada tempat di dunia ini yang melarang wanita untuk berkunjung? Terdengar seperti diskriminasi gender ya, tapi tempat-tempat itu benar adanya guys. Dan berikut ini kami rangkum 5 tempat yang melarang pengunjung wanita untuk mendatanginya. Yang pertama ada Gunung Althos di Yunani. Larangan gender yang sudah lama berlaku di gunung ini tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga hewan peliharaan yang berjenis kelamin betina. Tempat wisata ini dikenal orang Yunani sebagai Gunung Suci. Gunung Althos memiliki pemerintahannya sendiri yang meliputi gunung dan semenanjung di Makedonia. Hanya dapat diakses melalui kapal feri dan hanya untuk pria yang memiliki izin khusus yang boleh datang ke tempat ini. Kepercayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu menyatakan bahwa kehadiran perempuan menghambat jalan mereka menuju pencerahan spiritual para biarawan yang tinggal di sana, diantaranya ada 20 biarawan Ortodoks Timur. Gunung Althos dianggap sebagai tempat yang suci oleh Bunda Maria dan kehadiran wanita kecuali Bunda Maria sendiri diyakini akan mengganggu kesucian tempat tersebut. Larangan ini sejalan dengan tradisi Kristen Ortodoks yang menekankan kesucian dan pemisahan, terutama di tempat-tempat yang suci. Ada beberapa pengecualian historis seperti selama Perang Saudara di Yunani pada tahun 1946 sampai 1949 ketika Gunung Althos digunakan untuk melindungi ternak petani. Pada tahun 1953, seorang wanita Yunani bernama Maria Poimenidou yang berpakaian seperti pria datang mengunjungi Gunung Althos selama 3 hari. Dan karena ini, pemerintah Yunani mengeluarkan undang-undang yang melarang wanita secara resmi memasuki Althos dengan hukuman penjara maksimal 12 bulan bagi pelanggar yang nekat masuk ke Gunung Althos. Yang kedua, ada kuil Sabarimala yang terletak di Pegunungan Ghats Barat, negara bagian Kerala pada ketinggian 814 meter di atas permukaan laut. Tempat suci tersebut hanya dapat diakses dengan berjalan kaki dari Pamba sejauh 4 km. Kuil Sabarimala secara tradisional melarang perempuan yang sedang menstruasi mulai dari usia 10 hingga 50 tahun untuk masuk karena kepercayaan bahwa Dewa Ayappa dalam agama Hindu diyakini sebagai seorang bujangan yang berikrar selibat. Konsep selibat ini menjadi dasar larangan wanita memasuki kuil karena kehadiran wanita dalam usia subur dianggap sebagai potensi pelanggaran terhadap ikrar selibat dewa tersebut. Beberapa tradisi Hindu menganggap wanita yang sedang menstruasi sebagai tidak suci dan tidak layak untuk berpartisipasi dalam ritual keagamaan yang dapat menjadi salah satu alasan lain di balik larangan tersebut. Larangan tersebut telah menjadi subjek kontroversi dan tantangan hukum di India. Mahkamah Agung India mencabut larangan tersebut pada tahun 2018 yang memicu protes dan perdebatan yang luas di kalangan umat Hindu. Setelah Mahkamah Agung mencabut larangan tersebut, terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa yang menentang keputusan tersebut dan pihak berwenang yang menyebabkan kekacauan dan kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah di India. Yang ketiga, ada Masjid Haji Ali Dargah di India. Larangan perempuan masuk ke area makam, khususnya makam suci di Masjid Haji Ali Dargah di Mumbai, India, memiliki sejarah yang cukup rumit. Pada tahun 2012, Yayasan Masjid mengambil keputusan untuk melarang perempuan memasuki area tersebut dengan alasan menjaga kesucian dan keamanan tempat ibadah. Keputusan ini kemudian memicu protes dan gugatan hukum oleh sejumlah kelompok wanita yang menuntut hak mereka untuk beribadah di area suci tersebut. Meskipun ada larangan untuk masuk ke area makam suci, perempuan masih diizinkan memasuki kompleks masjid dan beberapa bagian lainnya. Gugatan hukum terhadap larangan tersebut terus berlanjut dengan beberapa pihak menuntut pengizinan perempuan untuk memasuki area makam suci. Perlu diingat bahwa meskipun Masjid Haji Ali Dargah memiliki area khusus sholat untuk pria dan wanita yang terpisah, larangan masuk ke area makam suci tetap menjadi isu yang kontroversial dan terus diperdebatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda pergeseran sikap di beberapa kalangan, dengan beberapa komunitas mulai mengizinkan perempuan masuk ke tempat-tempat suci, termasuk ke dalam masjid. Yang keempat, ada Gunung Omine di Jepang. Melansir dari laman Fox News pada tahun 2004, PBB mendeklarasikan gunung di selatan ini sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Tetapi berkat larangan gender yang sudah berlaku selama berabad-abad, perempuan masih tidak diizinkan untuk berkunjung ke sini. Gunung Omine yang memiliki nama asli Gunung Sanjo merupakan gunung suci dalam agama Buddha Jepang yang terletak di Taman Nasional Yoshino-Kumano. Di atas gunung ini terdapat kuil Minasanji. Kuil penting ini merupakan markas sekte Shugen dari Buddhisme Jepang.
Seluruh gunung adalah bagian dari ziarah dan tempat pelatihan Yamabushi. Yamabushi jika diterjemahkan berarti orang yang bersujud di gunung. Yamabushi adalah pertapa gunung yang dapat ditelusuri kembali pada abad ke-8 dan ke-9. Mereka biasanya anggota agama Sugendo Sinkretis. Selama lebih dari 1300 tahun, hanya pria yang diperbolehkan untuk menjelajahi jalan berbatu menuju kuil Buddha di dekat puncak, setinggi 560 kaki. Hal tersebut juga terlihat pada pintu masuk The Trailhead. Terdapat pintu batu setinggi 13 kaki yang bertuliskan, dari sini sampai selanjutnya adalah zona yang dibatasi untuk wanita. Ada juga gerbang kayu setinggi 11 kaki yang bertuliskan, zona terbatas untuk gerbang wanita. Selain itu, sebuah tanda telah dipasang dalam bahasa Inggris dan Jepang yang memiliki arti tidak ada wanita yang diakui. Dilansir dari Japan Info, larangan ini mungkin karena konsep pengotor darah akibat menstruasi dan melahirkan. Selain itu, wanita dapat menjadi pengalih perhatian para biksu Yamabushi yang menjalani gaya hidup pertapaan. Yang kelima, ada Pulau Okinoshima di Jepang. Situs warisan suci lainnya di Jepang yang melarang pengunjung wanita adalah Pulau Okinoshima, sebuah pulau kecil di lepas pantai Fukuoka. Pulau itu merupakan tempat bagi kuil Okitsu yang dibangun pada abad ke-17 untuk mendoakan keselamatan para pelaut. Sebelum masuk ke pulau yang terlarang untuk perempuan tersebut, para pria harus melepaskan pakaian dan menjalani ritual pembersihan diri. Dan pada saat meninggalkan pulau, mereka juga dilarang membawa cenderamata apapun ataupun menceritakan rincian tentang kunjungan mereka. Pulau Okinoshima menjadi tempat pelaksanaan ritual agama Shinto untuk memperoleh keselamatan. Pulau ini juga dianggap bersejarah karena menjadi saksi hubungan Cina dan Korea sejak abad ke-4. Konon, menurut cerita yang ada, jika seorang wanita nekat mendatangi pulau itu dan mendekati sebuah kuil bernama Munakata Taisa Okitsumiya, maka wanita itu bisa berubah menjadi batu. Sampai sekarang, belum diketahui secara pasti alasan wanita tidak boleh memasuki kuil tersebut. Namun, diduga karena darah menstruasi, wanita dikhawatirkan akan mengotori pulau tersebut. Pulau Okinoshima bisa dibilang sebagai pulau yang sakral. Bahkan saking sakralnya, pulau tersebut hanya boleh disambangi sekali dalam setahun. Tepatnya setiap tanggal 27 Mei saja. Itu pun jumlah pengunjungnya dibatasi hanya untuk 200 orang. Tanggal itu dipilih untuk mengenang para prajurit Jepang yang tewas pada saat Perang Laut Jepang tahun 1905. Asal-usul tradisionalnya sebenarnya berpusat pada 3 dewi laut yang diabadikan di 3 kuil di Pulau Okinoshima. Dan selama lebih dari 1000 tahun, para peziarah harus membawa pengorbanan ke pulau tersebut seperti cermin, koin, dan cincin emas dari Semenanjung Korea.